Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, sahabat Dai Parmusi yang berbahagia, alhamdulillah hari ini Ketum bisa bersama dengan kita untuk melanjutkan daurah online Dai Parmusi yang sudah berlangsung hampir 20 hari ya, 20 hari dan masuk bulan Ramadan. Teman-teman sekalian, mari kita buka sesi ini dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan mengkaji soal yang harus selalu kita ulang agar kita betul-betul paham ya tentang paradigma baru Parmusi. Selanjutnya kami persilakan untuk Bapak Ketua Umum Dr. Salih Isra Sosial. Tafadhol Ketua Umum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Saudara-saudara, para da'i pembina, da'i pengelola, da'i pelaksana Parmusi seluruh Indonesia yang mudah-mudahan pada Ramadan kedua ini kita semua mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah daurah ini dapat kita laksanakan kembali dalam rangka untuk memperdalam kajian tentang paradigma baru Parmusi. Paradigma baru Parmusi ini harus berulang-ulang ditekankan kembali agar seluruh kader, utamanya para dai, memahami betul bagaimana mindset pola pikir sebagai seorang kader Parmusi. Karena mindset pola pikir ini yang harus disosialisasikan kepada masyarakat luas sehingga warga masyarakat bisa menerima dengan lapang dada kehadiran para dai dan organisasi Parmusi tanpa adanya sekat-sekat yang menghambat, barrier yang menghambat untuk bergabung dengan Parmusi. Karena adanya perbedaan paradigma Parmusi dulu dan sekarang saat ini. Dulu saudara-saudara sekalian, Parmusi itu sangat kental dengan sebuah stigma politik ya. Stigma politik Parmusi menjadi alat perjuangan salah satu partai politik. Parmusi adalah organisasi sosial yang berpolitik praktis. Parmusi adalah organisasi kader politik dari salah satu partai politik. Ini yang berkembang dan memang itu tidak keliru karena lahirnya Parmusi pada tahun 1973 ketika tahun 73 menjadi partai yaitu Partai Muslimin Indonesia ketika itu tahun 71 maaf bukan 73 menjadi Partai Muslimin Indonesia sebagai salah satu partai peserta pemilu. Parmusi singkatan dari Partai Muslimin Indonesia. Sehingga para kader politik Parmusi ketika itu berjuang di ranah politik praktis. Mengapa di ranah politik praktis? Karena Partai Muslimin Indonesia itu merupakan reinkarnasi dari lahirnya reinkarnasi dari Partai Masyumi, Majelis Syuro Muslimin Indonesia yang pada Orde Lama merupakan partai terbesar pemenang pemilu di tahun 1995, namun pada tahun 1960 Masyumi ini atas desakan pemerintahan Orde Baru dibubarkan, ya, membubarkan diri. Baru eksponen dari Masyumi itu pada tahun 1967 kembali untuk berinisiasi untuk melahirkan sebuah partai sebagai reinkarnasi Masyumi agar alat perjuangan politik tetap bisa dilanjutkan. Maka eksponen Masyumi ini ketika itu berinisiasi mendirikan Partai Muslimin Indonesia. Parmusi yang kemudian mengikuti pemilu tahun 71 dan mendapatkan 24 kursi DPR. Namun tahun 73 pemerintah Orde Baru melakukan regulasi kebijakan agar partai-partai politik Islam ketika itu yang mengikuti pemilu tahun 71 yaitu Partai NU, Partai Parmusi, Partai PSII, Serikat Islam Indonesia, dan Partai Perti disatukan menjadi satu partai Islam, yakni Partai Persatuan Pembangunan. Sedangkan partai-partai nasionalis
bersatu menjadi Partai Demokrasi Indonesia ketika itu. Maka babak baru berjalan, Partai Muslimin Indonesia sudah melebur ke dalam tubuh Partai Persatuan Pembangunan, namun kegiatan sosial kemasyarakatannya masih diakomodasi oleh ormas yang namanya Muslimin Indonesia. Muslimin Indonesia ini ada tapi tiada, karena seluruh eksponennya aktif di politik praktis di Partai Persatuan Pembangunan. Sementara Muslimin Indonesia kegiatan sosial kemasyarakatannya mati suri karena tidak ada yang mengurus ya. Oleh sebab itu menjelang tahun 99 ketika reformasi, para eksponen Muslimin Indonesia yang ada di Partai Persatuan Pembangunan mengambil inisiasi untuk menghidupkan kembali Ormas Muslimin Indonesia dan diberi nama Persaudaraan Muslimin Indonesia yang juga disingkat Parmusi. Tahun 99 dideklarasikan di Yogyakarta. Ketika itu Ana menjadi wakil sekjen ya pertama, wakil sekjen pertama. Sekjennya adalah Dr. Bahtiar Hamzah, ketua umumnya yang pertama itu adalah Dr. Andes Haji Husni Tamrin yang waktu itu menjadi wakil ketua MPR RI di MPR. Dan pada awalnya Parmusi yang dideklarasikan itu juga merupakan kader-kader politik ya. Walaupun sifatnya sudah Persaudaraan Muslim Indonesia dan di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangganya banyak kegiatan sosial kemasyarakatan yang ditopang, namun misi Parmusi waktu itu melahirkan kader-kader politik. Mengapa kader politik? Karena ketika itu mindset berpikirnya, pola pikirnya adalah dengan merebut kekuasaan politik, diharapkan bisa mengubah regulasi kebijakan legislatif, kebijakan pemerintah agar sesuai dengan syariat Islam. Nah, itu jalan berpikirnya dulu. Dengan merebut kekuasaan politik diharapkan Parmusi ini bisa mengubah regulasi politik pemerintah pusat maupun daerah agar sesuai dengan syariat Islam. Namun apa yang terjadi kita ketahui dari tahun 73 sampai pemilu tahun terakhir ini, partai politik Islam tidak mendapatkan dukungan yang signifikan dari warga masyarakat. Sekalipun umat Islamnya cukup besar, 85%, namun tidak lebih dari 35% dukungan terhadap partai politik Islam kalau digabung-gabung. Nah, yang terjadi adalah perpecahan umat itu sendiri melalui berbagai kekuasaan politik yang dimiliki. Ada PKB, ada PAN, PKD bernuansakan Nahdliyin, Nahdlatul Ulama, PAN bernuansakan Muhammadiyah, ada PKS, Partai Keadilan Sejahtera yang dianggap membawa misi-misi Wahabi, ada juga Partai Bulan Bintang PBB yang mengklaim dirinya sebagai pelanjut perjuangan Masyumi. Nah itu banyak sehingga suara partai politik Islam yang besar ini terpecah-pecah menjadi suara yang kecil-kecil. Sementara partai nasionalis solid ya, seperti Golkar, PDI dan lain sebagainya. Selalu mereka berhasil masuk ke dalam tataran 5 besar ya, partai politik nasional ketika itu. Partai Demokrat sebagai partai nasionalis yang baru langsung masuk 5 besar. Partai Gerindra begitu deklarasi masuk 5 besar. Partai Nasdem juga masuk 5 besar. Belum ada partai baru yang Islam murni berdasarkan Islam yang dideklarasikan langsung masuk 5 besar, itu nggak ada. Sulit sekali, saudara. Oleh sebab itu, ketika saya terpilih menjadi Ketua Umum dalam Muktamar 3 Batam ya tahun 2015, saya berpikir ketika saya diminta untuk menjadi Ketua Umum Parmusi, didaulat sama beberapa rekan senior, saya memberikan isyarat. Saya bersedia menjadi Ketua Umum Parmusi dengan catatan Parmusi harus inklusif. Parmusi harus inklusif, terbuka. Tidak lagi eksklusif menjadi semacam underbo dari salah satu partai politik. Inklusif, terbuka, tetapi Parmusi justru mempersatukan umat. Bukan memecah-mecah, justru memecah umat.
Karena begini, saya sebagai aktivis yang banyak bergaul dengan background wartawan ya, bergaul di luar, saya melihat pola pikir kader-kader P3 ketika itu, ya juga Parmusi teman-teman, inward looking, selalu melihat ke dalam. Padahal kita dalam era global ini harusnya outward looking, melihat keluar apa yang terjadi di dunia ini. Kita harus bisa mengikuti. Nah, kalau pola pikir kita selalu inward looking, melihat ke dalam, kita seperti katak dalam tempurung. Tidak pernah menyesuaikan diri apa yang terjadi dalam dunia global. Dan kita tidak akan pernah besar. Padahal untuk menyebarkan Islam, agama Islam ini harus menjadi inklusif kita, tidak eksklusif. Kalau eksklusif ya kita malah terpecah-pecah dengan berbagai aliran ya. Di dalam Islam banyak sekali aliran-aliran. Oleh sebab itu bagaimana memperkuat Islam di Indonesia ini harus ada organisasi yang mempersatukan. Melalui apa caranya? Bukan melalui gerakan politik. Karena kalau melalui gerakan politik ansih, maka akan terjadi perpecahan-perpecahan. Dari dulu sampai sekarang partai politik Islam tidak pernah menyatu. Apalagi dalam pemilihan legislatif, pemilihan presiden. Sulit menyatu karena punya aliran-aliran sendiri ya, pemikiran-pemikiran sendiri yang sudah dipersatukan. Oleh sebab itu saya berpikir strateginya harus diubah, dibalik. Kita tetap berpolitik, tetapi politiknya bukan politik praktis, politik kekuasaan. Tetapi politiknya adalah politik peradaban, membangun peradaban baru, peradaban Islam yang kita sebut sebagai gerakan dakwah connecting Muslim itu. Gerakan dakwah connecting Muslim akhirnya dapat rumusan dari pengurus pusat Parmusi menjadi gerakan dakwah desa madani. Connecting Muslim artinya siapapun, apakah dia lahir dari NU, dari Muhammadiyah, dari Persis, dari Al-Wasliyah, dari manapun latar belakangnya, yang penting dia menyampaikan 2 kalimat syahadat, dia mau berdakwah, dia Ahlus Sunnah wal Jamaah, silakan bergabung dengan Parmusi. Yang penting bukan Syiah, bukan Ahmadiyah. Oleh sebab itu Parmusi kemudian mempersiapkan gerakan dakwah agar dakwah ini inklusif, maka kita cetuskan satu langkah terobosan out of the box. Parmusi merekrut para dai ketika itu 2017. Mulai 2016 kita coba merekrut dai 2017, dan kemudian langkah terobosan pertama yang dilakukan adalah menggelar Jambore Nasional 5.000 dai Parmusi yang background-nya, latar belakang dai-nya ini datang dari berbagai macam pondok pesantren, lembaga pendidikan, dan juga datang dari berbagai latar belakang ormas, mazhab, semuanya ada dari NU, dari Muhammadiyah, ada dari Persis, ada dari apalagi namanya ini, apalagi Jen ormasnya ini yang di Kalimantan yang besar ini, yang Ustadz Bori pernah di situ. Kalimantan. Ya Allah, Masya Allah. Tempat Ustadz Bukhari Muslim dulu itu, yang di Cipinang Cembedak, kantor pusatnya. Oh, ini Al-Wasliyah. Bukan Al-Wasliyah. Terkenal sekali itu. Hidayatullah. Hidayatullah. Dari latar belakang Hidayatullah, Dewan Dakwah Islamiyah. Iya. Ada semua di Parmusi. Dan ini menjadi cair. Oleh sebab itu untuk mempersatukan visi misi dakwah ilallah ini agar semuanya cair, maka kita laksanakan daurah ini agar visinya paham. Para dai ini agar paham, agar tidak mempertajam masalah hilafiyah. Sudah berkali-kali saya tekankan masalah hilafiyah itu kita jangan pertajam di dalam gerakan dakwah kita, tapi sebaliknya kita bagaimana mencari titik sama mempersatukan ya, agar gerakan dakwah ini semakin meluas ya. Parmusi menjadi connecting Muslim secara benar-benar, mempersatukan umat, ada yang Muhammadiyah, ada yang NU, jangan lagi dipersoalkan. Itu ketua Parmusi dari Kabupaten Tangerang itu yang orang NU itu
MI bilang kalau kamu Parmusi mau muafik lamitor itu tidak secara kultural karena kepentingan aja mau merangkul dulu. Bukan itu. Sama saja mau merangkul bagaimana kamu mempersatukan. Karena tidak dari hatinya yang tulus. Oh, bukan saya ini kader yang ibu saya sampai hari ini secara secara ubudiyah ibadahnya ibadah cara NU. Dia pakai kunut, dia pakai tahlil dan sebagainya. Karena kakek saya dari ibu saya adalah bendahara dan partai NU tahun 1995 di Sulawesi Selatan. Bendahara. Sedangkan bapak saya tokoh Muhammadiyah di Jawa Timur, pentolan Muhammadiyah. Sehingga saya ini dari Muhammadiyah, lahir dari rahim Muslimah NU. Jadilah saya kongsi gitu. Jadi ini yang harus dipahami. Kenapa buat saya nggak mau mempersoalkan Muhammadiyah dan NU segala macam? Karena sudah mentradisi sejak akhir. Saya ini bibitnya Muhammadiyah, rahimnya rahim NU yang mengeluarkan. Jadilah alhamdulillah untuk mempermusi bagaimana kita mempersatukan. Ini yang disebut paradigma baru Parmusi. Paradigma baru connecting Muslim. Nah, untuk mengimplementasikan paradigma baru ini kita bikin strategi gerakan dakwah. Gerakan dakwah ini jangan lagi dakwah ilallah ini dipercepit gerakannya. Ustaz Suhada, Kiai Farid Ogbah sudah memperluas ya. Gerakan dakwah kita jangan lagi dilakukan di mindset membawa ilafiyah masing-masing. Nah, coba kita pertemukan titik temunya ya. Titik temunya. Kalau dulu tahun 70-an pemuda itu sering berantem dengan pemuda Muhammadiyah dalam hal pelaksanaan sholat subuh. Kalau NU itu pakai kunut, Muhammadiyah enggak. Sehingga kalau imam NU Muhammadiyah nggak mau ikut pemuda Muhammadiyah. Sebaliknya pemuda Muhammadiyah yang jadi imam, pemuda NU nggak mau masuk ke masjid. Harus NU karena kunut gitu. Sekarang sudah ada lagi. Apalagi perselisihan antara pemuda Muhammadiyah dan pemuda NU. Kenapa? Karena dua pemuda itu udah jarang ke masjid kalau subuh. Jadi persoalan lagi untuk tidak kunut. Nah, cobalah kita para Parmusi justru mempersatukan ya, mempersatukan. Ana di masjid Ana di Sasari agar tertib, kemudian kita menggunakan imam sholat ya, agar menggunakan namanya penghafal Al-Quran. Kita dapat imam yang secara bergiliran dia piket dan rata-rata imam ini kunut semua, doa kunut. Ya kita ngikut karena kita memang harus mengikuti imam. Kalau anak yang apalagi yang mimpin imam ya tidak kunut, jamaah juga ngikut tidak kunut. Nah ini nggak ada masalah karena ini sebuah keyakinan cara tradisi yang kita ikutin dari apa yang telah diajarkan ulama-ulama terdahulu. Oleh sebab itu saudara-saudara sekalian, paradigma baru Parmusi ini harus dipahami dalam rangka mempersatukan umat Islam Indonesia dalam hal ibadah ya, juga dalam hal politiknya. Bagaimana kita membangun politik peradaban ini pada akhirnya bisa dipersatukan kelak menjadi politik kekuasaan ya. Entah kapan, wallahu a'lam ya, tetapi itu tujuan yang akan disasar oleh gerakan dakwah Parmusi. Dengan gerakan dakwah paradigma baru ini, insya Allah semakin banyak umat yang bersimpati dan bergabung dengan Parmusi dan mereka menjadi para pendukung militan dari Parmusi. Suatu saat entah 5-10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, bahwa Parmusi mau kembali setelah merasa kuat mau kembali menjadi salah satu kekuatan politik di Indonesia, silakan saja. Silakan saja mungkin generasi-generasi para dai ada yang mendapat amanah untuk menjadi pemimpin Parmusi ke depan, silakan. Yang pasti ketika menjadi kekuatan politik, Parmusi itu sudah punya basis yang militan. Oleh sebab itu para dai pelaksana sekarang di berbagai daerah, termasuk di pedalaman, menjadi kewajiban kita bersama untuk memberikan pemahaman tentang tauhid, pemahaman fikih kepada para warga masyarakat. Tujuan kita adalah mengislamkan umat Islam Indonesia. Ini bukan mengada-ada, bukan karangan. Loh, ketum sudah Islam kok diislamkan? Nggak bisa. Sekarang ini Islam secara matematik memang cukup besar, 85%. Tetapi secara kualitatif rendah sekali. Menjelang Ramadan ini saja, saya sebagai Ketua Umum Parmusi banyak mendapatkan WA dari sejumlah teman. Ketum, bagaimana cara menjadi imam sholat di rumah? Nah, ini kan saya terperangah menerima WA ini. Orang yang WA saya, orang yang nggak tanggung-tanggung. Yang saya lihat orangnya baik, ibadahnya juga bagus. Tapi ternyata dia bilang dia nggak bisa jadi imam. Karena selama ini kalau sholat tarawih segala macam, dia menjadi makmum saja. Sehingga dia nggak tahu bagaimana cara menjadi imam sholat.
terutama bacaannya. Oleh sebab itu saya instruksikan pemimpin redaksi juga Dai Parmusi, Imam Fatkur Rahman, Ustadz Imam, untuk menulis di Muslim Obsession cara menjadi imam sholat di bulan Ramadan, dan ternyata pembacanya ribuan orang. Banyak sekali jadi orang yang nggak bisa jadi imam. Oleh sebab itu tugas para dai fikih kepada umat Islam Indonesia setelah pemahaman tauhid. Karena dengan adanya pemahaman fikih dan tauhid ini, maka mereka lah yang nantinya akan menjadi pemilih-pemilih partai politik Islam. Dan suatu saat bila mana Parmusi menjadi kekuatan politik, maka ada pengikut, ada umatnya. Sehingga berbagai regulasi, yaitu regulasi syariah Islam, bisa kita terapkan. Sehingga kita membangun syariah Islam ini dari bawah, bukan dari atas. Kalau dulu orang berteriak syariat Islam dari atas, ternyata nggak efektif, sekarang kita bangun dari bawah. Caranya umat Islam ini diislamkan dulu, supaya nggak ada yang menolak. Justru meminta agar syariat Islam diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena hanya dengan syariat Islam, insya Allah kehidupan kita bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Indonesia ini akan menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itu Sekjen. Sementara pemahaman tentang connecting Muslim itu tentang paradigma baru Parmusi. Jadi paradigma baru itu mengubah cara berpikir dakwah, cara terbuka, bagaimana Islam itu kita semua berperan dalam Islamnya dan mereka memperkuat Islam kami. Kalau sekarang para ulama, para wakil presiden yang berdiri Islam PBNU itu Islam ini harus kita kembangkan sehingga bisa diterima semua komponen masyarakat. Saya pikir ini bisa dibuka sesi diskusi sedikit Pak Sekjen dengan kader-kader yang hadir, sehingga mereka benar-benar memahami apa itu paradigma baru Parmusi. Oleh sebab itu, untuk sosialisasikan paradigma baru ini, ujung tombak utama adalah Dai Parmusi. Saya kira itu demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ketua Umum, teman-teman sekalian. Kita punya waktu untuk bisa berdiskusi ya, kalau ada pertanyaan dan lain-lain. Silakan kalau ada. Angkat tangan. Boleh. Ini Ustadz Ismedi. Silakan Ustadz Ismedi. Nah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Al-Mukarram Kiai Haji Usama Hisham, pimpinan pusat Parmusi. Mudah-mudahan beliau diberikan kekuatan lahir batin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Yang saya hormati Ya Maulana Habib Rahman Syagab, Sekretaris Jenderal Parmusi. Mudah-mudahan beliau diberi kekuatan lahir batin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Begitu juga para jamaah kader Parmusi seluruh Indonesia yang pada sore hari ini ikut acara daurah Islamiyah yang rutin dilakukan oleh pimpinan pusat Parmusi, dan saya alhamdulillah bisa mengikuti kegiatan ini sejak kemarin, kemudian semalam, dan pada sore hari ini. Saya kebetulan juga sudah mendengar tausiah atau daurah Ramadan yang disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Usama Hisham, baik itu semalam maupun pada sore hari ini. Apa yang beliau sampaikan pada saat ini terkait dengan paradigma baru Parmusi, saya sangat setuju dan sangat mengapresiasi kepada apa yang disampaikan oleh beliau terkait dengan di mana Parmusi ini sebuah ormas yang sudah melakukan pergeseran pemikiran, pergerakan, begitu juga mindset. Saya sepakat kenapa? Karena kalau kita melihat perkembangan sejarah ke masa lalu, itu tadi beliau sudah menyampaikan bahwa stigma masa lalu itu menjadi presiden buruk.
kita jadikan hanya sekedar atau sebatas nostalgia, tidak kita jadikan sebuah referensi ke depan menjadi sebuah ruh pergerakan. Kenapa? Kalau itu dijadikan referensi, maka Parmusi Ormas yang sekarang sudah berbeda orientasi, ini tidak akan menjadi sebuah pergerakan yang besar, tidak produktif untuk umat. Oleh karenanya, kenapa saya orang yang secara pribadi lahir dan besar dari kalangan NU, kemudian besar di pergerakan kemahasiswaan, kemudian juga besar dari gerakan kepemudaan, GP Ansor dan PMII, maka saya bergabung dengan Parmusi, melihat bahwa platform Parmusi ini sangat berbeda dengan NU dan Muhammadiyah. Platform organisasi Parmusi ini organisasi yang sangat luas dan luar biasa. Dalam platformnya itu disebutkan mengacu kepada ayat Quran yang bunyinya innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Ini platform organisasi yang sangat luas, yang di dalamnya ini siapa saja bisa masuk di dalam organisasi ini. Secara normatif, platform organisasi Parmusi ini harus kita akui, baik secara struktural maupun secara kultural, itu lebih besar dari keberadaan NU dan Muhammadiyah. NU ansik dengan gerakan jamiah kulturalnya, kemudian Muhammadiyah ansik dengan gerakan dakwahnya, tetapi Parmusi ini mengakomodir dari dua aspek, kultural dan struktural, jamaah dan jamiah. Jika memang ini konsisten kita lakukan bersama, maka tidak menutup kemungkinan bahwa gerakan paradigma baru Connecting Muslim Parmusi ini akan melewati organisasi yang bernama NU dan Muhammadiyah. Ini salah satu kenapa saya bisa tertarik dengan Parmusi adalah paradigma baru ini, Connecting Muslim ini, yang dikomandoi oleh Al-Mukarram Kiai Haji Usama Hisam, ini sesuatu yang berbeda. Saya tidak melihat Pak Kiai ini yang berpaket dengan Habib, ini sesuatu yang langka ini. Di NU itu mayoritas rata-rata kaum sarungan. Kemudian di Muhammadiyah ini kelompok berdasi, tetapi di Parmusi ini sarungan dan berdasi ini bisa dikombinasikan. Yang Maulana Habib Rahman Syagab punya pengalaman yang luar biasa sebagai orang pergerakan. Begitu juga Pak Yai Usamah juga sebagai orang pergerakan yang punya latar belakang basic yang tadi disampaikan, lahir dari rahim NU, kemudian punya mantel pergerakan dari unsur Muhammadiyah. Nah ini dua-duanya ini sosok pemimpin, kalau saya melihat sudah punya kategori seorang muharrik, orang pemimpin yang sudah memenuhi syarat untuk bisa dijadikan nahkoda, membawa umat yang jauh lebih besar. Nah untuk itu saya melihat ke depan ada prospek, ada harapan besar bahwa Parmusi ini lebih besar dari NU dan Muhammadiyah. Kita tidak melihat dari sisi khilafiyah, tetapi yang kita harapkan adalah bagaimana supaya keterbukaan yang dimiliki oleh Parmusi ini dengan seluas-luasnya menjadi nahkoda untuk mengakomodir seluruh kekuatan umat yang ada di Indonesia. Bila perlu dunia. Apalagi saat ini dunia sedang mengalami sakaratul maut. Dengan adanya COVID-19, ini sangat luar biasa. Dan satu kelebihan Parmusi, yaitu setiap hari melakukan daurah. Ini sesuatu yang berbeda, punya nilai tambah, punya kredit poin bagi jamaah yang ikut serta dalam daurah Islamiyah ini. Untuk itu, saya menginginkan, saya melihat Habib Rahman Syagab, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pak Yai Usama Hisam, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semuanya tidak ada berbau Wahabi, tidak ada berbau Syiah, tidak ada berbau Ahmadiyah dan lain sebagainya.
Nah, untuk itu melalui satu platform yang namanya itu tadi keterbukaan, innamal mu'minuna ikhwah. Ini ayat yang sangat universal. Semua unsur ada di dalamnya. Jika muslim yang satu merasakan sakit, muslim yang satu merasakan kelaparan, maka kita ikut merasakannya. Nah, ini yang berbeda. Jadi kalau di NU itu syarat dengan kultural yang berorientasi dalam tanda kutip berkat, kemudian Muhammadiyah dalam kondisi yang dunia pergerakannya juga maju. Nah, ini kesempatan Parmusi harus lebih besar dari NU dan Muhammadiyah. Kenapa? Karena platformnya ini sangat berbeda dengan NU dan Muhammadiyah. Kita sangat kalau orang NU, dulu orang tua saya, Pak, fanatik NU-nya luar biasa. Kalau orang Muhammadiyah lewat, itu orang tua saya buang muka. Tapi kalau orang Cina lewat, itu disapa. Begitu fanatiknya. Begitu fanatiknya orang tua dulu, doktrin yang termakan oleh para alim ulama, para kiai, para mualim, yang dulu memang mendoktrin begitu menegak. Persoalannya persoalan khilafiyah. Nah, saat ini, saya tidak melihat lagi kita harus bergumul melakukan diskursus perdebatan terkait dengan persoalan khilafiyah. Nah, kita berharap Parmusi ini menjadi nahkoda terbesar terdepan untuk dekat dengan umat, menyelamatkan umat, apalagi dalam kondisi ini harus berbeda dengan NU dan Muhammadiyah. Ini semua adalah untuk kemaslahatan. Jadi kami berharap seluruh kader Parmusi yang ada di seluruh Indonesia di bawah kepemimpinan Pak Yai Usama dan Habib Syagab ini benar-benar kita konsisten, istiqomah untuk menjalankan peran paradigma baru melalui connecting Muslim. Dekat dengan umat, insya Allah semuanya akan barokah. Mungkin itu respon pemikir sumbangsi dari saya. Ya Maulana Habib Rahman Syagab. Ya, terima kasih Ustadz Ismedi. Syukron masukannya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bedanya saya sama Pak Usama, Ustadz Ismedi, saya tidak berbau, saya tidak berbau. Kalau Pak Usama berbau, dia berbau NU dan berbau Muhammadiyah. Dia tidak sendiri. Silakan Ketua Umum kalau mau nambahkan. Ya, terima kasih Ustadz Ismedi. Ini saya jadi teringat ketika mau Dauro Dai Kabupaten Tangerang. Diadakan di Kabupaten Tangerang. Ketika itu ada sekitar 150 dai, kader-kader Parmusi. Ustadz Ismedi ini nelpon saya khusus sebelum datang. Ketum, usahakan pakai sarung. Hah? Saya bilang, kenapa? Saya biasa nggak pernah ditelepon-telepon mau datang ke Dauro apa. Enggak, karena dai-dai Parmusi di Kabupaten Tangerang ini sarungan semua. Saya terus paham. Saya naik, untuk di mobil saya ada sarung, saya turun pakai sarung. Jadi Ismedi ini walaupun Parmusi tapi NU-nya kental juga dia. Nah, coba aja dia suruh pakai sarung ya kan. Saya kan biasa pakai celana ini, pakai celana apa lagi? Celana putih itu. Nah, ketika Dauro di Kabupaten Tangerang pakai sarung juga. Karena didaulat sama Ustadz Ismedi ini. Saya kira apa yang menjadi harapan Pak Ismedi memang menjadi sasaran dari apa yang tidak dilakukan oleh Parmusi. Bagaimana Parmusi secara visioner ya, yang dimaksud Ustadz Ismedi ini secara visioner lebih besar daripada NU dan Muhammadiyah. Karena kalau NU Muhammadiyah ini organisasinya udah lebih 100 tahun, jadi lebih dari 1 abad sudah pasti besar. Tapi visi dalam mempersatukan umat itu dia jauh lebih besar. Dan alangkah baiknya kalau kemudian memang Parmusi entah tahun berapa nanti jauh lebih besar daripada kedua ormas ini. Semua berpulang kembali kepada pemahaman para dai kita di lapangan terhadap paradigma baru Parmusi. Bahwa kita ini berislam jangan lagi memperuncing khilafiyah ya, tetapi bagaimana kita uhuwah yang kita kedepankan. Jadi persaudaraan Islam sebagaimana doktrin dari ADART Parmusi
innamal mu'minu ihwana. Nah, itu yang harus kita kedepankan ke depan, sehingga para dai juga bisa menetralisir bila mana di lingkungan masyarakat masih ada gesekan-gesekan yang berbau ubudiyah, berbau ilafiyah, bisa ditangani bersama. Silakan Pak Sekjen kalau ada yang lain masukan. Ya, teman-teman kalau ada pertanyaan, mungkin Pak Ketum sedikit dijelaskan supaya melengkapi paradigma baru Parmusi ya. Barangkali memang secara sosiokultural Parmusi ini sebagai connecting Muslim, dan itu didalami tadi oleh Ustaz Ismaili. Kalau secara implementasi di masyarakat ya, secara akidah gitu, secara syariat, untuk kan ada yang disebut ketum tadi, ada desa madani. Ini aspek-aspek siapa saja implementasi dari paradigma baru Parmusi ini, Ketum? Mungkin perlu sedikit dijelaskan gitu. Ya, dari gerakan dakwah desa madani ini memang ada 4 aspek, 4 pilar gerakan dakwah kita ini sebagai bentuk implementasi dari paradigma baru. Pertama, gerakan dakwahnya yaitu iman dan takwa. Di sini dalam melaksanakan gerakan dakwahnya kita tidak boleh, para dai tidak boleh lagi mempersoalkan persoalan hilafiahnya tadi di dalam menanamkan nilai-nilai akidah, tauhid, dan yang kedua nilai-nilai fikih, ibadah. Nah, ini harus clear ya. Bagaimana para dai memberikan pemahaman yang utuh. Kalau memang mereka awalnya sudah memiliki sebuah kultur ya, kultur ibadah, ya tinggal bagaimana meluruskan nilai-nilai tauhidnya ya. Kultur ibadah ini tentunya yang tidak bertentangan dengan apa yang dilaksanakan oleh Rasulullah. Nah, itu masalah nilai-nilai imtak di dalam pelaksanaan paradigma baru desa madani, iman dan takwa, yakni menanamkan nilai-nilai tauhid dan fikih kepada warga masyarakat, termasuk juga menanamkan nilai-nilai akhlak mulia. Akhlak mulia ini menjadi penting. Itu yang pertama. Yang kedua juga gerakan pilar ekonomi. Kita tidak lagi memilih-milih, jangankan Muslim ya. Orang Kristen pun kita bantu memang kalau memang ekonominya perlu dibantu. Karena kita menganut prinsip uhuwah Islamiyah, uhuwah basariyah, uhuwah watoniyah. Persaudaraan sesama anak bangsa dan persaudaraan sesama anak manusia. Jadi bila memang mereka patut kita bantu sebagai kaum du'afa, maka kita bantu. Itu yang menjadi prinsip kita di dalam mengembangkan ekonomi desa madani. Bahwa hanya nanti mereka tertarik kemudian menjadi mu'alaf, itu merupakan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tujuan kita adalah mengimplementasikan nilai-nilai persaudaraan yang didasari pada konsep Islam, yaitu 3 uhuwah tadi. Dan yang ketiga adalah pilar sosial. Pilar sosial ini bagaimana kita juga tak saling ta'awun, tolong-menolong ya. Tolong-menolong sesama anak manusia. Bila mana ada yang susah, seperti sekarang COVID-19 ini yang menjadi musibah nasional kita. Parmusi tidak boleh tinggal diam. Parmusi sudah melakukan penggalangan dana, dan 3 hari terakhir ini kader-kader di berbagai daerah, terutama Jabodetabek, juga beberapa kader Kalimantan, bergerak, berbagi ya, dari hasil zakat infak sodako, tidak lagi memandang siapa, tetapi dia patut dibantu, fakir miskin, yang terdampak ekonominya karena COVID-19, kita bantu. Nah, ini sebuah nilai-nilai yang universal yang harus kita terapkan di dalam gerakan dakwah Parmusi, sehingga terjadi simpati empati masyarakat. Dan terakhir adalah pendidikan. Pendidikan ini kita fokus pada pendidikan Al-Quran. Taman bacaan Al-Quran harus kita kembangkan di daerah-daerah, di desa-desa. Para dai bagaimana melakukan pendidikan secara door to door dan juga secara berjamaah. Ini silakan metode yang dilakukan dai. Dengan 4 pilar ini, maka insya Allah Parmusi mampu
mengimplementasikan paradigma barunya di tengah-tengah masyarakat tanpa lagi melihat dia golongan dari mana dan secara hilafiah, secara ubudiyah bagaimana. Tetapi semua kita perlakukan sebagai jamaah ahlus sunnah wal jamaah, sehingga nilai-nilai Islam yang rahmatan lil alamin itulah yang dapat dianut oleh warga masyarakat. Saya kira itu, Jen. Ya, terima kasih Ketum. Saya ingin ini tadi ada Pak Salim Halik. Ini Pak Salim Halik, saya mau tanya nih terkait dengan paradigma baru yang kita kembangkan. Antum kan sebagai mantan politisi juga nih. Karena perubahan paradigma bagi yang diusung Ketua Umum ini tidak mudah dalam pelaksanaannya, diterima oleh para mungkin sebagian besar para elit politik ya. Kalau di kasus di Maluku Utara ini seperti apa Pak Salim? Iya, terima kasih. Jadi terkait dengan paradigma baru yang menjadi program atau cita-cita Parmusi sekarang ini, saya kira itu sangat kita apresiasi positif bahwa memang itulah yang kita kehendaki, dalam arti bahwa bagaimana umat ini jangan terlalu terlibat dengan persoalan-persoalan yang memang sebenarnya masing-masing telah memiliki pahaman dan dasar-dasar masing-masing. Yang justru kalau kita berdebat dengan persoalan ini ketinggalan. Nah, oleh karena itu dengan paradigma baru kita, Connecting Muslim ini akan memberikan satu potensi baru bagaimana umat ini kita bisa persatukan. Nah, ini yang kita harapkan. Dan alhamdulillah kita di Parmusi Maluku Utara ya boleh dikata memang terjadi konfigurasi, ya terjadi pemahaman dari pemahaman katakanlah seperti NU atau Muhammadiyah. Kita tidak terlalu berbicara, tidak terlalu membesarkan soal itu. Kita justru menyatu ya di Maluku Utara. Ya, walaupun ketua kita itu Muhammadiyah, tetapi saya sendiri sebenarnya kultur ibadah saya orang al-khairat ya. Kalau kita al-khairat itu ya pesantren, orang pesantren lah kira-kira. Ya dekat-dekat NU, tapi kita punya organisasi sendiri. Al-khairat itu kawasan timur Indonesia dia. Nah, jadi kita tidak ada masalah. Nah, justru kita membangun sebuah kebersamaan sehingga betul-betul Parmusi ini sebuah potensi umat Islam ke depannya ini kita bisa melakukan perubahan-perubahan sehingga umat ini betul-betul bisa lebih cerdas, lebih maju ke depannya. Nah, ini yang kita lihat dan alhamdulillah di lapangan Maluku Utara kita bisa menyesuaikan itu. Kadang-kadang kita persoalan sekarang ini di Maluku Utara kan hampir sebagian besar kalau paham sholat itu 20 rakaat itu ya kan. Nah, tapi dengan COVID ini justru kebijakan MUI dan Kemenak di Kota Ternate ini kita melaksanakan seluruh masjid melaksanakan 8 rakaat. Nah, ini kan biasanya dilaksanakan Muhammadiyah, tapi sekarang ini kita semua. Ya, tapi ya, ini tidak ada masalah. Ya, kan? Ada penolakan ya? Iya, 8 rakaat, tambah 3 witir. Jadi, alhamdulillah kita mudah-mudahan hal semacam ini tentu tentangan ke depan ini itu masih ada. Masih ada orang-orang punya paham-paham yang seperti menganggap yang paling benar, yang paling menurut masing-masing itu pasti ada. Ya, tinggal kita sejauh mana kita bisa mendekati dan bisa berakhlakul karimah. Saya kira intinya di situ. Kalau kita bisa menjadi panutan dan menjadi mungkin mereka bisa mendengar. Saya kira itu Pak Sekjen. Ya, terima kasih Pak Salim ya, insya Allah
Kalau umat tidak bisa kita promosikan, nanti yang NU kita Muhammadiyah yang kita NU-kan gitu aja ya. Ya salat. Ya. Gimana pengalaman dai Desa Madani ini di ujung pulau terpencil NTT sana, apa namanya, Sumba Tengah ya Ustadz ya. Di kampung apa Ustadz Saiful? Sumba Tengah. Sumba Tengah kampungnya, coba diceritakan bagaimana tantangan soal penerapan paradigma baru Parmusi ini di pelosok ini. Apa menggema juga, apa ada hambatan? Silakan. Gini Pak Sekjen, saya sedikit setelah saya mendengar paparan diskusi dari Pak Ketum, alhamdulillah barakallahu fikum, Pak Ketum semakin segar bicaranya, semakin lancar lagi. Alhamdulillah. Jadi ada sedikit namanya masukan saya sedikit ya. Memang kalau kita lihat keadaan umat saat ini masih adanya masyarakat yang berbicara tentang khilafiyah apa segala macam. Ini sebenarnya modal penting bagi para dai Permusi. Bagaimana penetrasi dakwah di lapangan itu memposisikan persoalan ini, jangan sampai permasalahan seperti itu tuh dimunculkan. Berarti butuh pemahaman yang mereka benar-benar di atas rata-rata. Saya teringat penjelasan Ustadz Farid ketika menukil perkataan Ali bin Abi Thalib itu, an-nasu salasa. Manusia itu hanya ada 3 golongan. Maksudnya perkataan itu tuh setelah saya berpikir betul itu perkataan dahulu bisa diterapkan hari ini. An-nasu salasa itu pertama alimu rabbani, seorang berilmu yang rabbaniun. Itu yang beliau katakan dalam kajian-kajian alimun billah wa alimun bi syariatillah. Nah, yang kedua yang hari ini yang kurang, terutama para dai Permusi juga, selama saya lihat perkembangan kajian ini, tidak sampai lebih dari 20% yang ikut daurah ini. Ada entah apa, entah tidur siang apa gimana, tapi ini penting sebenarnya kalau kita kaitkan dengan perkataan Ali bin Abi Thalib. Yang kedua itu kata Ali bin Abi Thalib itu tolibin ala sabilina aja. Sifat tulabul ilmi itu tuh harus kuat, semangatnya harus ada, sifat belajar harus ada. Nah, sifat belajar inilah yang membuat orang itu di masyarakat tidak akan ada lagi perpecahan khilafiyah temeh itu ketika dia punya sifat tulabul ilim. Kenapa sifat ini harus ada? Karena Indonesia ini sifat yang ketiga, nih kata Ali bin Abi Thalib. Banyak, yang lebih banyak sifat yang ketiga itu an-nasu awam, orang awam. Orang awam itu maaf mereka tuh seperti bebek, al-awamu hawam, tidak punya filter. Indonesia saat ini lebih banyak orang awam. Kalau orang punya sifat tulabul ilmi yang kedua, insya Allah dia tidak akan pernah pembahasan persoalan-persoalan itu. Maka butuh seorang dai yang ulul albab yang memahami betul persoalan ini. Saya semenjak 6 tahun, 7 tahun berada di Sumba, saya aslinya orang Flores, ND, melakukan penetrasi dakwah itu. Tokoh NU aja nggak tegur sama saya. Tapi waktu berlalu, musim berganti, suasana itu cair, kita malah ditokoh-tokohkan lagi sama mereka gitu. Ketika mereka melihat hasil dakwah kita tuh bagus. Salah satunya dai itu butuh kecerdasan. Jangan pernah mengangkat persoalan itu. Sehingga saya waktu awal-awal itu embrio dakwah di daerah Sumba itu, oh ini Ustadz Muhammadiyah, ini aliran baru lagi gitu. Tapi kita mampu mencairkan suasana itu. Sehingga di tempat saya jujur aja Pak Sekjen, di satu kecamatan itu dari 3 masjid, 4 musola, hanya 1 masjid aja yang 23 rakaat. Selain itu 8 rakaat. Dan alhamdulillah mereka rasakan efektifnya sekarang ini di musim corona ini. Dengan 8 rakaat itu. Kita jelaskan persoalannya, dalil-dalil. Alhamdulillah persoalan-persoalan furu'iyah itu enggak lagi. Tapi intinya para dai penting sekali, dia tuh punya sifat tulabul ilim. Jangan sampai merasa cukup, jangan sampai merasa malas. Karena kata Imam Al-Baijuri, saya sempat dengar satu orang syekh yang jelaskan dalam suatu kalau orang yang sifat tulabul ilmi itu minimal memenuhi 5 kriteria. Yang pertama, dia itu harus punya sifat belajar, kedua punya kitab, ketiga punya manhaj, lalu keempat harus punya guru, dan kelima harus punya masa yang panjang. Jadi dai tidak boleh berhenti belajar. Seperti persoalan-persoalan ini, diskusi-diskusi ini penting sekali. Harus lawan dengan kita punya hawa nafsu itu. Dan terakhir masukan saya, tadi saya sebenarnya menangkap bicaranya Pak Ketum tadi, kalau seandainya Permusi ini suatu saat nanti
kemudian dia besar, sudah punya kaki tangan sendiri dan mampu masuk di sebuah politik, ayo kenapa tidak gitu. Saya terus terang sedikit kurang welcome karena kita memperjuangkan politik pada rel yang bukan sistem Islam. Semua generasi dulu itu mulai dari PKS apa segala macam memperjuangkan Islam juga, tapi ujung-ujungnya terlempar lagi ketika masuk di sebuah sistem tapi bukan Islam. Sistem saat ini bukan sistem Islam, sekularisme. Kita perjuangkan Islam tapi tercebur ke dalam sebuah sistem yang bukan Islam, tapi kita niat untuk perjuangkan Islam. Saya rasa lebih banyak dampak mudaratnya daripada masalah. Biarkan saja zaman berlalu, kita tidak tahu ketika Islam tadi nanti muncul Imam Mahdi atau gimana, kita perjuangkan mulus, jangan bercampur baur dengan hal-hal yang batil itu. Sistem sekuler saat ini. Sama saja kita rontok juga nanti. Apalagi kemapanan para da'i, lalu yang dia dakwah itu belum lurus tauhidnya, belum mantapnya. Luar biasa. Baru beberapa tahun kita ini, para sahabat, belasan tahun baru mapam tauhid. Sehingga semua perintah dijalankan. Jadi kalau seandainya 10 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, Permusi itu ternyata sudah mampu menjadi suatu pergerakan politik, dan masuk lagi sebagaimana perjuangan-perjuangan sebelumnya, saya takut kita tidak mampu menegakkan. Saya perjuangkan hal yang bukan Islam. Saya rasa ini saja masukan saya. Barakallahu fikum ajmain. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam, Ustaz. Karena itu ketum mengajak tidak berpolitik sekarang, karena emang tapi politik itu bagian. Jadi sekarang ketum sedang memperbaiki rel-relnya dulu. Kalau relnya udah bagus kan tinggal kita jalan. Ini sudah betul angkanya. Bismillah. Sama saja. Sekarang kenapa 8 rakaat? Kalau saya sebetulnya maunya 23 rakaat. Ya, cuman karena kebanyakan capek udahlah 8 aja gitu aja. Jadi memang kita soal furu'iyah segala macam ya kita santai ya sekarang ini memaknainya kan sesuatu yang sudah biasa lah perbedaan itu. Terakhir penutup ya, sekaligus menutup Ketua Umum, kami persilakan karena udah sebentar lagi udah asar ini ya. Tafadhol Ketua Umum. Ya baik, saya memang sebentar lagi harus berangkat ke Parmusi Center untuk menemui kepada para ketua PD ya se-Jabodetabek yang 3 hari terakhir melakukan aksi gerakan sosial berbagi sembako kepada korban terdampak COVID-19. Saya teringat masalah terawih 23, 20, teringat tahun 2017 ketika berkunjung ke Aceh. Saya berkunjung ke Aceh pas bulan Ramadan, waktu itu membawa misi mengenai ini. Apa itu Jan lagi? Yang ini, Safe Help apa itu? Ya, Rohingya. Rohingya Safe Help. Muhajirin membawa Rohingya. misi kemanusiaan Rohingya. Nah, kemudian Gubernur Aceh kebetulan menerima saya menjelang sholat tarawih di kantor Masjid Baitur Rahim, Serambi Mekah. Ya. Diterima karena sudah menjelang sholat tarawih, saya dipersilakan ikut tarawih. Nah, di situ saya baru melihat karena saya di saf pertama sama Gubernur Aceh, diumumkan itu bagi yang akan sholat 8 rakaat dipersilakan nanti pada rakaat ke itu dipersilakan untuk meninggalkan, yang mau lanjut ke 23 rakaat dipersilakan lanjut. Jadi di Aceh itu ada 2 masjidnya. Begitu sampai 8 rakaat yang mau witir silakan lanjut di rumah. Jadi dia bubar, diberi kesempatan. Sedangkan yang mau 23 rakaat witir di situ silakan lanjut. Sehingga di Aceh ini juga bagus untuk pembelajaran. Artinya tidak mempersoalan furuqiyah ya, antara yang mau 8 rakaat, mau 18 rakaat dipersilakan, 20 rakaat dipersilakan. Jadi nggak dipertajam. Karena sholat sunnah itu tidak pernah dibatasi memang. Rasulullah tidak pernah membatasi sholat sunnah berapa-berapa. Oleh sebab itu kita tentunya bergembira mendengar laporan tadi Pak Salim Halik, di Ternate dulu wajib 23 rakaat, setelah COVID-19 malah MUI-nya dan ormas-ormasnya malah menyuruh 8 rakaat. Artinya tidak lagi memperdebatkan masalah-masalah furu'iyah. Juga di Sumba ya, di Sumba ini saya kira Ana appreciate sekali ya, Dai Sumba ini Pak Ustadz Saiful Sulaiman, sama pemikirannya dengan Ustadz Abu Imam ya, dari Maluku,
yang memang berdakwah betul dari pulau ke pulau, mindsetnya memang mindset dakwah betul ya, kesulitan yang dihadapi juga dia mengetahui. Oleh sebab itu sangat dipahami kalau kedua ustadz ini sangat khawatir kalau suatu saat Parmusi kembali menjadi kekuatan politik karena bisa jadi nanti meninggalkan dakwanya. Padahal justru tidak. Kalaupun menjadi kekuatan politik, tentu misinya adalah bagaimana mensyariatkan Islam ya, mensyariatkan umat Islam Indonesia. Bukan negaranya, tetapi umat Islamnya. Itu perbedaan mendasar ya antara Parmusi dengan FPI. Kalau FPI itu bagaimana sistem ketatanegaraannya itu yang disyariatkan. Kalau Parmusi umatnya dulu, karena kita sudah ada konsensus dari para deklarator bangsa ini yang juga adalah para ulama yang mendeklarasikan ini, ulama-ulama besar dari NU, dari Muhammadiyah dan sebagainya, sehingga mereka berkonsensus untuk mendirikan negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dengan sila tauhid ilallah sebagai sila pertama, sebagai acuan pertama, sehingga secara konseptual NKRI ini, Pancasila ini sebetulnya tidak bertentangan dengan syariat Islam. Namun dalam implementasinya banyak terjadi distorsi, banyak sekali nilai-nilai yang bertentangan dengan syariat Islam. Kenapa? Karena masalah kepemimpinan. Ya. Masalah kepemimpinan, kita belum memiliki kepemimpinan nasional yang betul-betul lahir, memahami pergerakan Islam, sehingga akhlak para pemimpin ini benar-benar sesuai dengan akidah Islamnya. Itu saya kira lanjutkan saja masalah Parmusi suatu saat bisa menjadi kekuatan politik. Nggak usah dikhawatirkan Ustadz Saiful ya, karena itu masih lama. Mungkin Anda juga sudah meninggal itu kalau menjadi ketua. Jangan-jangan antum yang jadi ketua partainya nanti di NTT. Itu masih jauh. Kita ini kan hanya mempersiapkan saja. Sebentar lagi sudah masuk Isya ini, ya, nggak lama lagi. Saya kira itu Pak Sekjen ya. Ya, terima kasih itu. Sementara daurah pada hari ini yang bisa kami akan lebih baik Pak Sekjen kalau daurah begini para dai di daerah suruh bicara juga bagaimana pemahaman masukan-masukan dari beliau. Ya. Dan sudah disiapkan. Ya, hanya monolog. Nanti monolog akhirnya bosan mereka, kita nggak tahu paham atau enggaknya. Kan bagus ini, ada Ustaz Saiful Sulaiman memberikan aspirasinya. Nggak suka juga ada pemikiran untuk jadi partai politik ke depan. Ada Ustaz Halik, ini kan dari Maluku Utara juga berbicara. Jadi aspirasi teman-teman daerah ini bisa kita apresiasi dari Salim Malik, juga Ustadz Ismedi tadi kan bagus sekali bagaimana visi Parmusi ini bisa lebih besar dari Muhammadiyah dan NU ke depan. Saya kira itu rekan-rekan para dai, karena saya juga harus berangkat ke Parmusi Center untuk buka puasa bersama dan rapat dengan para ketua di wilayah Jabodetabek. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Ketua Umum. Jazakallah khairan. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada Ketua Umum dalam menjalankan amanah organisasi ini dan diberikan kesehatan, rahmat dan berkah pada Ketua Umum beserta keluarga. Teman-teman sekalian, kita bersama-sama tutup sesi ini dengan baca kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.